Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini, nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Yo, ada yang belum mandi? Yuk, yang belum mandi segera mandi. Yuk, kita lanjut pembelajarannya. Siap pembelajarannya, ya. Yo, yang belum mandi segera mandi. Ya, oke anak-anakku. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran matematika kita ya, nak. Yo, kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS. Gimana hasilnya, sayang? Memuaskan? Cukup memuaskan? Sangat memuaskan? Atau tidak memuaskan sama sekali? Nah, yang nilainya sudah bagus, terus belajar ya nak, agar bisa mempertahankan nilainya. Yang nilainya masih kurang memuaskan, ayo ditambah lagi semangat belajarnya. Agar apa? Besok nilainya lebih baik daripada kemarin. Ya anak-anakku, hari ini kita akan lanjut materi kita, ya. Kita akan belajar sampai pada pembelajaran 8 ya, di buku paket kalian itu pembelajaran 8, di mana pada pembelajaran 8 ini kita akan mempelajari tentang KD 3.11. KD ini nanti mengupas tentang apa? Diagram batang ya. Nah, di pembelajaran 8 itu apa toh babnya? Nah, tentang apa? Pengolahan data. Ya. Pada pengolahan data ini nanti kita akan mempelajari tentang cara mengumpulkan data, kemudian kita akan mempelajari juga tentang penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kita juga akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan terakhir nanti kita akan mempelajari tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari dua hal, yaitu cara mengumpulkan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Kita kupas satu-satu dulu ya nak. Yuk, yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Ayo, tadi malam sudah ada yang membuka bukunya? Sudah ada yang membaca apa itu data? Yuk, siapa yang bisa? Ayo siapa nak? Data. Data itu apa toh? Data yaitu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Apa nak? Data? Iya. Data yaitu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Nah, kita bisa mencari data itu dengan beberapa cara. Jadi ada beberapa cara atau metode yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, melalui wawancara. Yang kedua, melalui kuesioner atau angket. Jadi kita menyebarkan angket. Kalau tadi wawancara, kita melakukan wawancara kepada narasumber. Kalau kuesioner apa? Atau angket, kita memberikan angket kepada siapa? Responden. Nah, atau kepada orang yang mengisi angket tersebut. Nanti baru hasilnya kita olah. Yang ketiga yaitu data dari sumber yang ada. Misalnya data absensi, data nilai siswa, data berat badan anak ketika ditimbang, dan lain-lain. Nah, yang kita gunakan nanti yang akan kita gunakan bukan dengan wawancara. Jadi data yang kita gunakan nanti bukan dari wawancara, bukan dari kuesioner, tapi yang biasa kita gunakan adalah data ini Nah, ini loh yang bisa kita gunakan. Nah, kita menggunakannya dengan ini, data dari sumber yang sudah
ada. Nah, setelah data itu kita dapat, nah data itu nanti baru kita olah atau kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Jadi data itu bisa kita peroleh dari wawancara, dari kuesioner, ataupun dari mana? Dari data dari sumber yang sudah ada. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan fokuskan bukan datanya dari mana, dari sumber yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu menyebar kuesioner, kita tidak perlu melakukan wawancara. Ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang kedua yang kita pelajari adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, data yang kita peroleh tadi, nah, nanti akan kita ubah dalam bentuk tabel. Ya. Data yang dari mana toh? Data yang dari peroleh dari tadi loh. Data yang kita peroleh dari wawancara, lembar kuesioner atau angket, kemudian sumber dari data yang disusun atau yang sudah ada nanti kita buat ke mana? Dalam bentuk tabel. Nah, karena tadi Bu Guru sudah sampaikan kita memperoleh data yang kita gunakan bukan dari wawancara, bukan juga dari penyebaran kuesioner atau angket, tapi kita menggunakan apa tadi? Data yang sudah ada, ya. Kita menggunakannya data yang sudah ada. Nah, atau data dari sumber yang sudah ada. Nah, sebagai contoh, ya, data penyajian data yang nanti kita ubah ke dalam bentuk tabel sebagai contohnya, kita ambil, ya, dari mana? Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan PTS. Nah, sekarang kita gunakan data itu, ya, data nilai PTS kelas 4. Ini yang Bu Guru ambil adalah data nilai matematika ya, Nak, tapi tidak semuanya. Semuanya 200 nanti ya bagaimana? Kita ambil sebagian saja. Ini contohnya Bu Guru ambil ada berapa ya? Yuk kita hitung dulu. Nilai yang data yang kita ambil nilainya nilai berapa saja? 75, kemudian nilai 90, 100, kemudian 95, 100, 85, 80, 80, 60, 75, 60, 60, 100, 80, 80, 90, 95, 100, 90, 75, 85, 80, dan 100. Ya. Data dari nilai PTS matematika, ya, nilai matematika kelas 4 kemarin, Bu Guru hanya mengambil 24 saja, tidak semuanya Bu Guru ambil. Nah, setelah ini apa Bu yang kita lakukan? Nah, kita tadi membuat apa? Tabel. Nah, apa yang kita lakukan untuk membuat tabel setelah ada data? Nah, apa yang kita lakukan? Kita kelompokkan nilai yang sama, ya. Jadi setelah data itu ada, kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan nilai yang sama. Ya, diperhatikan. Kita kelompokkan dulu nilai yang paling kecil dulu yang kita kelompokkan. Nilai berapa yang kecil-kecil di situ? Ada 75, 90, 60, 100, 85, 80, 95. Berapa? 70. 60 ada loh, Nak. Berarti berapa? 60. Kita lihat yuk. 60 ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti berapa? Nilai 60 ada 3 anak. Setelah nilai 60, nilai berapa sayang? 75. Kita lingkari lagi yuk. Kita hitung. 1,
2, 3. Ada berapa anak yang mendapat nilai 75? Ada 3 anak. Setelah nilai 75, nilai berapa? Apa lagi? Yo, berapa? 80. Kita lihat. Yo, oh ini 80. 1. Mana lagi? Ini ada 2. Mana lagi? 3. Ya, mana lagi? Ini 4. Yuk, mana lagi? Oh, ini masih ada 5. Nilai 80 ada 5 anak. Ye. Ayo, setelah nilai 80, nilai berapa lagi? 85. Yuk, 85 mana? Ini 1. Mana lagi? 2. Ada lagi? Tidak. Ternyata nilai yang mendapat nilai 85 ada berapa anak? Hanya 2 anak. Ada nilai 85 sekarang di atasnya nilai 85. Nilai berapa? 90. Yuk hitung lagi ada berapa anak? 1, 2. Yuk mana lagi? 3. Ada lagi? 4. Ternyata yang mendapat nilai 90 ada 4 anak. Setelah nilai 90, berapa sekarang? 95. Ada berapa anak yuk? Setunggal kali. Ada berapa? Kali-kali itu berapa? 2. Yang mendapat nilai 95 ada 2 anak. Yang terakhir sekarang yang dapat nilai 100. Yang dapat nilai 100 senyum-senyum ini. Yuk, kita hitung ada berapa anak yang senyum-senyum karena mendapat nilai 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anak yang mendapat nilai 100? Ada 5 anak. Nah, data ini sudah kita apa? Kelompokkan nilai yang sama. Jadi kita sudah punya datanya, ya. Ini adalah datanya. Ya, ini loh datanya. Nah, data ini sekarang yuk kita buat dalam bentuk apa? Tabel. Kita buat bentuk tabel. Oke, kita buat tabel dulu. Tabel ding. Kita buat tabelnya dulu. Kita isi apa yang pertama? Kita isi nama. Oh, kok nama? Nilai. Yo, ngantuk. Atau Bu Guru yang ngantuk. Nilai siswa. Yang kedua, apa? Banyak siswa. Tadi dilihat yang dapat nilai 60 tadi ditulis nilai 60 terkecil ya tadi ya. Ada berapa anak tadi? 3. Terus yang dapat nilai 75 ada berapa anak? 3. Yang mendapat nilai 80 ada berapa anak? 5. Pinter. Terus tadi 85 ada berapa anak sayang? 2. Nggih. Terus yang mendapat nilai 90 ada berapa anak? 4 anak. Good. Yang mendapat nilai 95 ada berapa anak? 2 anak. Nggih. Yuk yang dapat nilai 100 tadi yang tepuk-tepuk ada berapa anak? Ada 5 anak. Inilah hasil apa? Data yang kita tulis tadi. Jika kita buat tabel seperti inilah hasilnya. Inilah tabelnya dari data yang tadi kita dapat. Yuk, sampai sini mudah ya? Paham? Jadi ternyata untuk membuat tabel data, untuk membuat tabel dari data yang kita peroleh, kita harus mengelompokkan dulu. Mengelompokkan apanya tadi? Karena ini nilai berarti dikelompokkan nilainya yang
sama. Kalau besok ada datanya kok umur, berarti bagaimana? Ya kita kelompokkan umur yang sama dulu, nggih. Bisa ya sayang ya? Nggih, saged nggih? Ya. Guru yakin anak-anak soleh dan solehah semuanya bisa, nggih. Nah, untuk kali ini, nggih, kita belajar sampai sini dulu. Ya, seperti awal tadi Bu Guru katakan, kita belajar tentang apa? Mendapatkan data, kemudian mengubah data ke dalam bentuk tabel. Sebagai latihannya, silahkan anak-anakku sekalian dibuka buku paketnya halaman 125. Itu ada beberapa soal, nggih. 125 itu ada 5 soal, nggih. Nah, silahkan itu dikerjakan, nggih. Data itu silahkan diubah dalam bentuk tabel. Nah, tapi ada bonusnya untuk kalian untuk hari ini. Apa bonusnya? Pekerjaan kalian tidak usah diunggah di GC. Bonus hari ini tidak usah menyetorkan pekerjaan kalian di GC, tetapi minta tolonglah kepada mama, papa, atau kakak untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Ingat ya sayang, meskipun pekerjaan kalian tidak diunggah ke GC, Bu Guru harap kalian tetap mengerjakan. Karena apa? Matematika, semakin banyak kalian berlatih, maka kalian akan semakin paham. Bu Guru rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Tetap semangat meski kita masih belajar daring, ya, belum bisa tatap muka. Kita tetap semangat. Yuk tetap belajar untuk masa depan anak-anak semuanya. Hari Bu Guru diakhiri. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.